Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan mengawali kebaktian saat ini Minggu 13 Oktober 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta E. Muskita, Sekretaris Klasis Pulau Ambon, dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Tiga, kami informasikan kepada jemaat bahwa kebaktian koinonia kemitraan laki-laki perempuan dan dalam jemaat Pniel akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Pniel. 4. Berikut kepada jemaat kami bacakan satu pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari paduan suara jemaat Pniel Choir, ditujukan kepada Badan Pelayan Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas. Salam. Sehubungan dengan memaknai kasih Kristus kepada paduan suara jemaat Pniel Choir dan Jong Pniel hingga saat ini, maka kami akan mengadakan sebuah kegiatan bertajuk Christmas Carol. Dalam kegiatan Christmas Carol akan mengikut sertakan paduan suara dari ketujuh sektor pelayanan Anggrek, Bakung, Dahlia, Kenanga, Mawar Saron, Melati, dan Teratai yang ada di dalam jemaat, serta paduan suara perempuan jemaat, paduan suara remaja SMTPI jemaat, ensemble Jukulele SMTPI jemaat, Orchid Ensemble, dan masih banyak lagi untuk turut terlibat dalam rangka memeriahkan kegiatan dimaksud, serta di dalamnya juga ada Center Class Fun Day with Pniel Choir bagi anak-anak. Karena itu mengawalinya kami menyampaikan pemberitahuan ini kepada Badan Pelayan Jemaat untuk diketahui sekaligus menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Kegiatan Christmas Carol akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 5 Desember 2024, tempat lapangan Angdam atau sektor Mawar Saron, waktu pukul 15 WIB sampai selesai. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan kepada Badan Pelayan Jemaat untuk dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Christmas Carol, Sekretaris Nona Olive Tiku Padang, Ketua Bapak Stevi Lukai, mengetahui pengurus Pniel Choir Bapak Luther Leasa, pembina pendeta pendamping, pendeta Nyonya Email Huwai. 5. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 24 Oktober 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Joe Variawan Lumamuli beralamat di Desa Rumah Tiga dan Maria Natalia Seleki beralamat di Desa Wainono, Buru Selatan. Dan pada tanggal 26 Oktober 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Apolos Rolex Sula beralamat di Kupang, NTT, dan Elizabeth Patricia Gamgenora beralamat di Bentas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 6. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 11 ayat 1, 2, dan 3.
Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kami puji Engkau, Tuhan yang mempunyai kuasa. Keadaanmu maha murah, maha karya. Suci keadaanmu, maha murah, maha karya. Orang-Mu yang berseru, Bapa kami, janganlah anak-anak-Mu binasa. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus. Mari kita menghadap Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Angkat pujian nyanyian rohani 42 bait pertama dan keempat. Firman-Nya dan
Umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Iya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Umat yang setia di jalan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan,
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan bimbing aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tanganmu, karena aku sendiri berjalan dan berdiri jika engkau jauh. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mendasari pembacaan kita di pagi ini, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan di pagi ini, kita membaca dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius 21. Matius 21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius 21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan firman Tuhan ini akan dibaca secara bersama-sama. Saya akan membacakan judulnya, kemudian secara bersama-sama kita baca dari ayat 23 sampai 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, kalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Mengawali khotbah di saat ini beta selalu aja ketong bersyukur kepada Tuhan, penyertaan yang begitu nyata dalam seluruh hari-hari kehidupan kita. Kita boleh ada lagi di minggu yang kedua di bulan Oktober. Dan tentunya
Sebagai persekutuan kita, setiap siara hidup kita di dunia ini tidak pernah lepas daripada apa yang pernah kita lakukan atau terjadi di waktu-waktu yang kemarin. Sebagai persekutuan gereja, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, kita baru saja merayakan perjamuan kudus oikumene. Artinya, hidup bersekutu kita dengan sesama dan Tuhan akan selalu mewarnai seluruh setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tutur kata, keputusan, apapun yang kita lakukan selalu menjadi warna tersendiri sebagai pengikut Kristus. Bacaan kita yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi, Bapak dan Ibu, Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27 yang diberi judul pernyataan mengenai kuasa Yesus. Kisah ini dia tidak cuma terdapat dalam Injil Matius, kalau kita baca dalam Injil-Injil Markus, Lukas juga ada ditulis, tetapi dalam konteks cerita yang agak berbeda. Berbedanya yang besar Bapak Ibu, beda tipis saja. Kalau di Matius ditulis ketika Yesus masuk di bait Allah, kemudian dia mengajar di situ. Kalau dalam Markus, itu Yesus masih di halaman bait Allah, belum bikin apa-apa. Di Lukas sama dengan Matius. Lalu pertanyaan itu ada yang muncul dari tua bangsa Yahudi serta imam kepala, tapi juga ada ditambah ahli-ahli Taurat dalam bacaan. Entah siapa yang bertanya atau peristiwa apa yang terjadi, Bapak dan Ibu, biasanya dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi orang selalu bertanya, itu akan cerita seperti apa, lalu siapa-siapa saya yang ada di situ. Itu biasa Bapak Ibu. Untuk memahami apa yang terjadi tentang pernyataan atau dialog antara Yesus dengan tua-tua agama atau para imam di dalam bait Allah, kita baca beberapa bagian pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan mengetahui sebenarnya apa yang sementara terjadi. Bapak dan Ibu, sekilas saja kita baca dalam ayat 10 pasal 21, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Lanjut, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi Bapak dan Ibu, ada sebuah perubahan yang terjadi. Kemunculan Yesus mengabarkan Injil keselamatan dengan begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat. Mengubah air menjadi anggur di Kana. Bahkan dibarengi dengan peristiwa-peristiwa penyembuhan, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan Lazarus dan cerita-cerita yang lain. Tentu saja dia menarik simpati orang banyak yang mengikutinya. Dan orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Karena mereka merasakan ada kebutuhan hidup mereka yang bisa mereka menemukan jawabannya pada Yesus. Orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka punya harapan akan tercapai. Dalam konteks seperti itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ada kelompok-kelompok lain yang mulai merasa tersaingi. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang ada dalam lingkungan keagamaan itu sendiri. Orang-orang yang tiap hari Alkitab mencatat berbicara tentang Tuhan, berdiskusi tentang kapan datangnya Mesias. Dan orang-orang itu selalu ada di dalam bait Allah. Dan selalu berbicara tentang bagaimana hidup sebagai umat Allah yang memahami hukum-hukum Allah. Orang-orang ini yang kemudian muncul rasa tersaingi dalam realitas yang mereka hadapi ketika muncullah Yesus dengan tampilannya, dengan begitu banyak pengikut-pengikut yang mengikuti dia. Dan kemudian
ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, setelah beberapa peristiwa yang dilakukan di pelataran bait Allah, menyucikan bait Allah, membersihkan bait Allah dalam berbagai transaksi yang selalu terjadi, orang menjadi pelataran bait Allah sebagai pasar. Dan itu dilakukan. Kemudian muncullah pertanyaan Bapak dan Ibu, singkat pertanyaan mereka kepada Yesus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Mereka mempertanyakan sebenarnya dengan kuasa mana, intinya ini siapa? Lalu siapa yang suruh? Sebenarnya sederhananya begitu. Lalu jawab Yesus, aku juga mengajukan pertanyaan yang sama. Dari manakah baptisan Yohanes? Bapak dan Ibu, kenapa Yesus menggunakan pertanyaan dengan menggunakan Yohanes sebagai referensi baptisannya? Karena tanpa sadar Bapak dan Ibu, dalam konsepsi orang Yahudi, Yohanes itu dipahami sebagai nabi perjanjian lama yang terakhir. Karena kemunculannya mirip seperti yang sudah ditulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Dia hidup di hutan, makan belalang hutan. Dia menggunakan kulit domba sebagai pakaiannya. Dan dia memberitakan tentang Mesias yang akan datang. Tapi dia bukan Mesias. Dia pemberitaan tentang Mesias yang akan datang. Sehingga orang saat itu sangat mengenal dan menghargai Yohanes Pembaptis. Itulah yang dipakai oleh Yesus dalam menjawab pertanyaan mereka. Artinya kalau mereka ingin mengetahui bahwa dengan kuasa mana Yesus melakukan semua penyembuhan, mujizat, pengajaran-pengajaran tentang Injil kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang, memberikan kelepasan, mereka pasti berpikir apakah ini kuasa dari Tuhan ataukah kuasa dari luar Tuhan? Kemudian Yesus menjawabnya, baptisan Yohanes itu dari mana juga? Jadi hal yang sama juga ditanyakan. Akhirnya Bapak dan Ibu, dongseng jawab karena dongseng tahu. Dan Yesus juga tidak mengatakan jawaban itu. Lebih baik seng tahu, lalu seng jawab. Daripada seng tahu tapi jawab. Itu akan jadi masalah. Apalagi ini pembicaraan terjadi di dalam bait Allah. Bisa saja yang bicara di dalam akan bisa jadi hal yang dipikirkan terbalik di luar. Dan bisa menimbulkan keretakan-keretakan di tengah-tengah kehidupan persekutuan pada saat itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, apa makna nilai bagi ketong semua dari pertanyaan saling menjawab yang tidak ada jawaban itu? Yang pertama Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pastinya para pemimpin agama Yahudi pada saat itu, mereka merasa terancam dalam kehadiran Yesus. Tampilannya, pengajarannya, bahkan orang-orang yang mengikuti dia. Tokoh-tokoh agama merasa terancam. Mereka merasa dilecehkan karena selama ini cuma dong saja yang tahu, yang atur tentang agama, yang atur tentang apa yang terjadi di dalam bait Allah. Dan pastinya ada keuntungan yang mereka terima dalam berbagai faktor. Dan mereka merasa tersaingi. Realitas kita Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kadang orang tidak membiasakan diri ada dalam persaingan atau kompetisi. Orang menganggap itu hal yang mengancam keberadaan, kedudukan, dan lain-lain. Lalu muncullah rekayasa-rekayasa yang lain. Hal ini pun yang dialami jauh sebelum kita ada, dan itu terjadi di dalam bait Allah. Tempat yang kita akui tempat yang sangat suci, yang selalu berbicara tentang Tuhan dan kehendaknya. Yang kedua Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mereka mempertanyakan otoritas Allah karena mereka yakin cuma mereka saja, orang-orang mereka atau kelompok mereka saja yang menurut mereka yang berkenan di hadapan Allah, orang lain tidak. Yesus merubah cara beragama seperti ini. Beragama adalah bagaimana kita memahami
kepercayaan kita kepada Tuhan dan menerapkan itu dalam relasi-relasi yang setara dalam kehidupan antar sesama manusia kita. Beragama bukan sebuah kemunafikan yang kita tampilkan dengan menghafal dogma-dogma yang kuat dan lengkap tetapi tidak berbanding dengan perilaku kita. Sehingga dalam Injil Matius 7 ayat 21 Yesus katakan, bukan mereka yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan atau yang akan masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan kata-katanya, tapi perbuatan nyata. Itu yang Yesus kritik dari praktek-praktek kemunafikan yang mereka tampilkan. Itu yang Yesus kritik dengan cara-cara beragama yang salah, dengan menetapkan kembali cara-cara beragama yang benar. Beragama adalah kita harus membebaskan orang, memberikan orang dalam pilihan-pilihan yang memberikan kekuatan dan sukacita. Seperti orang-orang yang banyak datang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus karena mereka yakin ada harapan mereka yang tercapai. Ada ketakutan mereka yang bisa diangkat. Ada keluh kesah mereka yang bisa terselesaikan. Bukan beban-beban yang harus terus mereka dapatkan, bukan kesalahan-kesalahan, tudingan-tudingan yang harus mereka terima, dan penghakiman-penghakiman yang selalu mereka dapat setiap saat. Ketika mereka menjadi orang-orang yang harus menaati tuntutan-tuntutan atau ajaran-ajaran hukum-hukum pada saat itu. Hal yang kedua Bapak dan Ibu, hal yang berikut. Yakinlah bahwa bukan cuma Yesus yang diberikan otoritas dari Allah. Beta Bapak Ibu ketong semua adalah pengikut Kristus, bagian dari gereja ini yang diberikan otoritas dari Allah. Dalam ajaran gereja Protestan Maluku artikel 37 katakan bahwa kita mengakui Yesus Kristus adalah kepala gereja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa. Artinya otoritas kita dalam persekutuan kehidupan bergereja bukan dari majelis gereja tertentu, tetapi otoritas kita adalah dari Allah dalam Yesus Kristus yang memberi kepada kita untuk melakukan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya otoritas, kita punya kewenangan, kita punya kuasa ketika kita melakukan kebaikan. Jadi kalaupun kita melakukan kebaikan seperti yang Yesus lakukan dan ditanya di dalam bait Allah oleh para ahli Taurat dan tua-tua, dengan otoritas manakah semua hal ini dibuat? Atau sederhananya, dengan kuasa manakah semua kebaikan itu dibuat? Pasti berasal dari Allah. Jadi ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, beta Bapak Ibu ketong semua diberikan otoritas dari Allah. Dalam tanggung jawab sebagai imamat am orang percaya dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9 hingga 10, kita hidup dan melakukan tanggung jawab, melakukan imamat am yang rajani. Kita dipanggil terus untuk terus melakukan kebenaran dan keadilan dalam seluruh kehidupan kita. Dan itu jangan pernah kita lupakan. Hal yang berikut Bapak dan Ibu Saudara-saudara, dalam membangun relasi kehidupan bersama kita, dalam persekutuan di mana saja, di dalam gereja, dalam lingkungan kita setiap saat, ada hal yang penting untuk kita belajar dari cerita ini. Ada sesuatu yang kalau kita tahu, kita sampaikan sebagai bagian dari proses pembelajaran, pendidikan, pembinaan. Tapi kalau ada sesuatu yang masih kita ragukan kebenaran atau tidak kita tahu, jangan pernah kita paksa untuk mengatakannya sebelum kita mencari tahu. Seperti percakapan Yesus dan para tua-tua agama. Mereka akan menghitung-hitung, kalau dong jawab salah, dong akan diserang. Dan kalau dong bisa jawab betul juga, dong akan diragukan keberadaan mereka. Jadi mereka bilang sudah, perlu dijawab. Yesus pun melakukan yang demikian. Kita belajar dari situ Bapak Ibu. Sesuatu yang kita paham, kita kuasai, harus kita nyatakan.
Tapi kalau sesuatu yang masih kita ragukan kebenarannya, jangan pernah kita memaksakan diri untuk mengatakannya. Sekali lagi Bapak dan Ibu saudara-saudara, firman Tuhan di saat ini mau mengajarkan bagi beta Bapak Ibu saudara-saudara bahwa sebagai orang-orang Kristen kita punya tanggung jawab yang sungguh untuk memberitakan kebenaran dan keadilan sambil tetap menjaga relasi-relasi kemanusiaan kita, menjaga relasi-relasi beriman kita dengan Tuhan. Karena sampai kapanpun tugas dan tanggung jawab kita untuk terus memberitakan Injil atas kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita, itu harus kita lakukan. Karena pada saatnya masing-masing kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dan berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang senantiasa tekun dan sadar terus melakukan panggilan pelayanannya. Apapun resiko, apapun tugas dan tanggung jawab beban-beban yang harus dia pikul, teruslah lakukan kebenaran dan keadilan. Teruslah melakukan kebaikan-kebaikan dalam kondisi-kondisi apapun, walaupun kadang dalam kondisi-kondisi tertentu hal-hal baik yang kita lakukan itu tidak dihargai. Ataupun hal-hal baik yang kita lakukan itu kadang dinilai ada sesuatu di balik kebaikan itu. Teruslah melakukan kebaikan, karena yang baik itu berasal dari Allah, dan kuasa wewenang itu Tuhan berikan bagi kita. Sambil yakinlah bahwa apa saja yang kita minta dalam doa, bahkan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikianlah janji Tuhan dalam Matius 21 ayatnya yang ke-22. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 95 bait pertama dan kedua. Firman-Mu berperintah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Firman Bapa yang benar sudah menerbitkan terang, maksudnya kekal tentu, perjanjiannya teguh. Beta undang ketong semua berdiri. Mari bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Surga di sebelah kanan Allah.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari adik Michelle Papua. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
saat datang di altarnya. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Umat yang mensyukuri berkat Allah. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, murah-Mu kekal di surga dan di dunia, berlimpah
Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Bila mulutku magang, hanya dalam Tuhannya suara bibir tak penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jemaat, mari ketong berdoa. Kami mensyukuri akan semua berkat kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Dan kini di hadapan-Mu ya Tuhan, telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami maupun persepuluhan yang kami bawa dari seluruh kehidupan bahkan pribadi-pribadi kami. Tuhan terima, berkati dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mendengar persembahan pujian dari Paduan Suara Sektor Anggrek Unit 1. besar ke orang Gunting terkecuali asli.
Aku bersuka dengan hatiku yang ada pada diriku dengan segala kehadiranku. Yeah, yeah, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik pada diriku. Mari kita puji, mari kita sembah, mari kita sorak, pujilah namanya. Dialah segala yang mengatas di bumi ini, mari kita semua pujilah namanya. Masuk di depannya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Bersuka sebab Dia dirahkanku. La 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 la, la la la, la la la. Mari kita sembah, mari kita sorak, pujilah namanya. Dialah segala yang bernafas di bumi ini, mari kita semua Dia dirahkanku. Bapak dan Ibu, anak-anak, mari kita bersekutu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal kudus, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur sebagai persekutuan umat Tuhan di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Tuhan terus menganugerahkan otoritas dalam kehidupan kami untuk menyaksikan kasih dan kebenaran Tuhan dalam setiap nafas hidup kami. Entahkah kami sebagai orang tua, anak-anak, suami, istri, di mana saja kami berada, dalam keluarga kami, lingkungan kami, tempat-tempat kami menempuh pendidikan, bekerja, melayani. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang selalu memampukan kami untuk kami bisa berkata tentang kebenaran, kami berbuat kebenaran. Kami terus melakukan hal-hal baik dalam hidup ini karena kami percaya untuk itulah kami hidup, memberitakan kasih Tuhan. Dan dengan mata iman kami menyaksikan perbuatan-perbuatan mujizat Tuhan yang nyata dalam setiap gumulan-gumulan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan mujizat bukan cuma tanda heran, tapi bukti penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kadang kami ada dalam kondisi-kondisi yang terendah dalam titik nadir hidup kami. Tangan kasih-Mu menopang dan mengangkat kami Tuhan. Menempatkan kami di tempat-tempat yang membuat kami menikmati kasih-Mu,
kelepasan dalam hidup ini. Itulah yang membuat jiwa kami terus mencari-cari Engkau dalam sepanjang siara hidup kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur secara pribadi keluarga persekutuan umat Tuhan atas usbu baru, hidup baru yang kami jalani hingga saat ini. Kami datang dengan membawa berbagai tanda-tanda syukur kami Tuhan. Tetapi juga kami membawa berbagai beban-beban gumulan kehidupan kami. Karena kami percaya dan yakin sungguh Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudi mendengar dan menjawab setiap pinta doa dan gumul kami sesuai kehendak dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga kami berdoa bersama. Suasana duka cita dari keluarga Y atas dipanggil pulang orang tua kekasih dari Bapak TV Y pada hari kemarin dan rencana pemakaman pada hari Senin. Tuhan, keluarga yang berduka, keluarga, jemaat, pelayan, biarlah diberikan kekuatan orang tua yang Tuhan panggil pulang. Biarlah semua keluarga, anak-anak, cucu, bahkan persekutuan berjemaat selalu dikuatkan dan dihiburkan. Di balik kesedihan, kami juga bersyukur Tuhan membuat segala sesuatu baik dan indah pada saatnya. Hidup ini terus berjalan Tuhan. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini. Berjalan bersama keluarga yang berduka. Berjalan bersama keluarga-keluarga yang membutuhkan akan penyertaan kuasa-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa secara khusus dari syukur yang dibawakan anak-anak ojek di Mawar Saron. Tuhan berkati pengucapan syukur dalam pilihan-pilihan pekerjaan mata pencaharian yang mereka yakini lewat itu semua Tuhan menganugerahkan mereka berkat dalam bentuk uang. Dan berkat itu bisa mereka gunakan untuk menopang kehidupan mereka. Dan untuk melakukan hal-hal yang baik. Biarlah mereka diberkati. Tuhan jaga dan lindungi, jauhkanlah daripada mereka ketika mereka melakukan aktivitas ojek. Hal-hal yang bisa menjadi persoalan, tantangan, bahkan musibah bagi mereka. Kami juga berdoa bagi syukur satu keluarga dalam pergumulan yang dibawakan secara khusus. Maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan tahu akan kedalaman pergumulan mereka. Mereka bergumul, mereka meyakini akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Untuk memastikan membuat mereka tidak ragu dalam setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Juga persiapan pemilihan diaken dan penatua dalam jemaat. Tuhan berkati semua proses-proses tahapan yang telah dijalani. Proses-proses pencalonan, umat-Mu yang telah boleh menyerahkan diri mereka, keluarga yang menopang pilihan mereka untuk terlibat menjadi pelayan-pelayan khusus. Tuhan berkati, Tuhan siapkan mereka, panitia yang bekerja, teman-teman majelis jemaat, bahkan semua umat yang menopang proses ini. Kami berdoa biarlah dapat berlangsung dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Juga persiapan pemilihan kepala daerah, baik di kota maupun di provinsi. Semua proses-proses Tuhan, biarlah kami dapat menggunakan hak-hak politik kami secara tertanggung jawab. Ini adalah pesta demokrasi yang membuat semua orang bersuka cita, bersukaria. Tidak ada persaingan-persaingan yang berdampak pada perpecahan, yang berdampak pada gangguan-gangguan ketertiban. Tetapi kami semakin sadar dalam menggunakan hak-hak politik kami menentukan yang terbaik sesuai hati nurani dan pilihan-pilihan kami Tuhan. Anugerahkanlah kondisi yang aman bagi kami.
Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi event-event pelaksanaan sidang-sidang gerejawi, MPP, persiapan MPL di Lasi Seram Utara Barat. Tuhan berkati semua proses-proses persiapan, bahkan panitia pelaksanaannya, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk tugas-tugas kesaksian dan pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati badan pelayanan di dalam jemaat, para pendeta, teman-teman penatua diaken, seluruh perangkat pelayanan wadah-wadah organisasi di unit wadah-wadah organisasi, panitia-panitia, tim-tim kerja yang terus bekerja hingga saat ini Tuhan, karena kuasa yang Kau berikan bagi mereka. Tuhan berkati teman-teman penatua dan diaken dalam priorisasi ini. Tuhan terus memakai mereka. Tuhan memberkati setiap buah-buah taburan pekerjaan pemberitaan yang telah mereka lakukan selama ini Tuhan. Kami berdoa biarlah semua yang baik yang mereka berikan bagi umat ini, biarlah senantiasa bertumbuh, berdampak dalam kehidupan persekutuan berjemaat. Yang terkadang Tuhan karena tugas-tugas panggilan pelayanan, keluarga mereka tinggalkan suami, istri, orang tua, anak-anak, mungkin juga ada tugas-tugas pokok. Biarlah semua pengorbanan yang mereka lakukan tidak pernah hilang. Tuhan menambahkan itu sesuai kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap karunia-karunia khusus yang mereka pergunakan di mana saja untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Lengkapi mereka Tuhan, berkati mereka. Wakil ketua majelis jemaat dan peran-peran penataan organisasi, gumulan-gumulan umat-Mu di jemaat ini kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang sakit dirawat di rumah-rumah sakit, di rumah, yang baru saja mengalami kesakitan maupun yang selama ini terbaring karena kesakitan mereka Tuhan. Engkau berikanlah kekuatan, harapan, pemulihan, kesembuhan. Mungkin mereka merasa jauh dari kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi lewat anugerah-Mu penanganan medis Tuhan pakai semua orang. Termasuk doa-doa pelayanan yang selalu kami naikkan. Tuhan berkati setiap pelayanan di dalam jemaat. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam agenda-agenda pelayanan Tuhan berkati. Kegiatan fisik maupun kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya kami taruh kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bersama setiap keluarga-keluarga di dalam jemaat. Kami mau berdoa bagi setiap anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan bergumul di bangku-bangku pendidikan. Dan mungkin mencari pekerjaan yang telah bekerja. Ya mungkin karena tuntutan pendidikan dan pekerjaan, anak-anak kami terpisah bergumul dan berjuang. Tuhan jaga dan lindungi langkah-langkah hidup mereka untuk meraih cita-cita dan masa depan mereka ke arah yang lebih baik. Sebagai orang tua biarlah kami mampu untuk memastikan setiap langkah-langkah kehidupan masa depan dari anak-anak kekasih kami. Juga setiap pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas pengabdian, pelayanan sebagai abdi negara, bidang-bidang profesi apapun Tuhan, yang juga karena tuntutan pekerjaan ada suami yang terpisah dari keluarga, anak, orang tua, istri. Kami juga berdoa karena tuntutan-tuntutan pendidikan, penugasan maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bekerja di berbagai sektor, menggunakan alat-alat berat yang mungkin saja rentan dalam resiko kecelakaan. Tuhan Engkau jaga dan lindungi setiap kami yang bekerja. Entahkah itu di dalam rumah, di luar rumah, di mana saja. Tuhan sertai dan berkati kami. Juga dalam setiap gumulan-gumulan kehidupan kami Bapa di sorga. Kami memasuki usbuk kehidupan yang baru. Kami punya agenda-agenda pekerjaan pelayanan. Kami taruh Tuhan, berjalanlah bersama-sama dengan kami, mendahului kami, menuntun dan menopang kami Tuhan,
dalam setiap langkah-langkah hidup yang kami tempuh. Kami juga mau berdoa menyerahkan semua kami yang terlibat memastikan pelaksanaan kebaktian ini bisa terselenggara dengan baik. Majelis bertugas, kolektan, kantoria, pemain keyboard, operator sound system, multimedia, tuagama, bahkan semua kami yang boleh ada bersama-sama di saat ini. Tuhan Bapa di sorga, terimalah ungkapan syukur, persembahan-persembahan pujian, entahkah itu dari solois, anak kekasih Michelle Sepakua, paduan suara, unit 1 sektor anggrek, maupun partisipasi kami umat yang beribadah di saat ini. Ini doa, ini syukur kami Tuhan. Ampun salah dan dosa-dosa kami. Doa ini kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Allah kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripadanya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, beta undang ketong semua berdiri. Saudara-saudara, pergilah, jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Kita melakukan nyanyian rohani 173 bait pertama dan ketiga. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, hamburkan Injilku di sawaladanya. Mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baginya tak tetap, ku menyertai kamu. Saudara-saudara, terimalah janji penyertaan Tuhan. Sekarang terimalah janji penyertaan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita ada dalam doa syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara punya selamat hari Minggu, Shalom.
Kita akan berjabat tangan yang dipandu oleh kantor.